Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi oke, bertemu kembali kita di mata kuliah statistika ya. Statistika kali ini kita ketemu. wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu di semester pendek gitu ya. Jadi kemarin informasi dari Pak Mirza nggak ada dosen yang mau ngajar, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi karena ada 35 orang yang mau kuliah, jadi tetap kita buka. Pak Mirza masuk di awal dan saya yang akan meneruskan setelah UTS. Jadi hari ini saya akan mulai masuk materi, melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Mirza. Jadi mungkin semua sudah pernah dapat statistika ya. Jadi harapan saya proses belajar kita bisa jadi lebih cepat gitu ya, karena tidak hanya karena SP, tapi karena rata-rata yang mengambil ini sudah pernah mengambil sebelumnya. Jadi sebelum saya mulai memberikan materi kuliah, saya akan berikan dulu terkait bahan kuliah. Jadi saya mengambil bahan kuliah sebagian besar dari buku pengantar statistika Walpole. Biasanya Pak Mirza juga pakai buku itu gitu. Jadi Ronald E. Walpole. Jadi ini bukunya, jadi bisa dibeli nanti silakan. Jadi sebagian besar saya ambil dari buku pengantar statistika, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada materi yang belum dipahami, karena saya yakin mempelajari statistika itu tidak bisa langsung satu kali masuk. Saya juga sama gitu ketika dulu saya ngambil statistika, tidak bisa dosen ngajar itu kemudian saya langsung paham, tapi perlu pengulangan gitu ya, namanya supaya nanti kita lebih memahami apa yang sudah disampaikan. Hari ini saya akan masuk dengan materi mengenai sebaran normal ya. Jadi Pak Mirza sudah masuk sampai dengan sebaran sampai mana Pak Mirza masuk peluang ya, teori peluang ya, rasanya peluang dan sebaran gitu ya. Biasanya oh ya, sebaran diskrit. Oh ya, oke, sebaran diskrit. Ya, sebaran peubah acak, berarti Pak Mirza sudah sampai sana. Maka saya akan masuk dengan sebaran normal. Jadi oke, saya masuk. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Mirza bahwa statistika itu terbagi menjadi dua bagian besar ya. Jadi statistika itu ada statistika deskriptif, ada statistika inferensia ya. Saya yakin Pak Mirza sudah sampaikan. Jadi statistika deskriptif itu kita akan mempelajari tentang teori ukuran-ukuran pemusatan. Suara saya terdengar jelas? Iya, Bu. Oke. Jelas, Bu. Ya, jadi kita bisa mempelajari mengenai ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu apa sih? Ada rata-rata, ada modus, ada median, kemudian kita mempelajari penyebaran, ukuran penyebaran. Apa itu ukuran penyebaran? Ada standar deviasi, ada ragam, ya, ada koefisien variasi. Lalu kita mempelajari juga teori peluang, angka indeks ya, lalu sebaran, itu sudah diajarkan oleh Pak Mirza. Nah, ya materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Mirza itu masuk ke dalam ranah statistik deskriptif. Sampai dengan materi hari ini itu sebetulnya masuk dalam ranah statistik deskriptif. Jadi hari ini saya masuk dengan sebaran normal, itu sebetulnya masuk ke dalam ranah statistik deskriptif. Nah, nanti minggu depan kita akan mulai masuk dengan statistik inferensia. Jadi statistik itu terbagi dua bagian besar, deskriptif dan inferensia. Apa itu statistik inferensia? Statistik inferensia adalah statistika yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Jadi alat-alat analisis yang sudah kita pelajari di statistik deskriptif itu akan kita pakai sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan statistika. Ya, kenapa perlu kenapa perlu pengambilan kesimpulan statistika? Karena mungkin sudah disampaikan di awal, statistika itu asal datanya adalah statistik, artinya datum. Asal katanya adalah datum, contoh artinya. Artinya apa? Kalau kita bicara statistika, berarti kita tidak mengamati semua populasi. Kita hanya ngambil beberapa bagian dari populasi sebagai contoh. Nah, karena itu kita harus meyakini bahwa contoh yang kita ambil itu
contoh yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Nah, di sanalah perlu statistika. Disitulah perlu pengujian statistika, perlu penarikan kesimpulan, sehingga nanti kita meyakini bahwa kesimpulannya itu bisa berlaku untuk populasi. Nah, jadi karena itu dalam beberapa analisis seringkali penelitian-penelitian yang mengambil contoh atau mengambil sampel itu biasanya mensyaratkan ada pengujian statistika di dalamnya. Ya, oke. Saya lanjutkan dulu materi yang sudah disampaikan oleh Pak Mirza, yaitu sebaran. Ya, saya masuk hari ini dengan sebaran normal. Kalau di bukunya Walpool, sebaran ini ada di bab 7. Ya, jadi materinya sama dengan yang ada di Walpool. Sebaran normal. Nah, sebelum saya masuk ke dalam sebaran normal, ketika Pak Mirza masuk mengenai apa itu sebaran, ya, Pak Mirza masuk dengan peluang, ada titik contoh, ada Iki temannya Aldoni, oh, Aldoni, ngono wae aku jano ngopo. oke, oke, nih mana lagi? Oke ya, jadi Pak Mirza sudah masuk dengan peluang. Ketika bicara peluang, ada peluang titik contoh, ada peluang bersyarat, ada peluang kejadian dan sebagainya. Kemudian ketika masuk sebaran, Pak Mirza sudah bicara, kalau saya lihat di bahan yang ada di e-learning, tentang peubah, ada peluang diskret, ada peluang kontinu ya. Jadi ada, kalau di buku Walpool dia menyebut, saya sebutnya di sini variabel acak. Kalau di bukunya Walpool, variabel itu disebut dengan peubah, itu sama ya. Jadi peubah, variabel itu sama. Jadi kalau di buku Walpool, peubah acak itu dibicarakan di bab 5, dan saya termasuk ketika sudah bicara peubah acak, maka di dalamnya ada peluang diskret, ada peluang kontinu. Nah, saya akan coba ulangi karena ketika saya bicara sebaran normal, maka sebaran normal yang akan saya bicarakan hari ini itu sebetulnya adalah bagian dari variabel acak kontinu atau peubah acak kontinu gitu ya. Jadi, nah, ketika kita bicara, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita bicara statistika ya, maka kita tuh sebetulnya ngambil data. Nah, maka kita berharap bahwa variabel data yang kita ambil itu acak. Ya, acak itu artinya dia bisa mewakili populasi. Jadi acak itu nanti ada metodenya. Apa itu variabel acak? Variabel acak didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Misalnya ada 30 populasi, kemudian saya mau ambil 5. Nah, saya mau ambil 5. Dari 30 orang itu mau ambil 5, gimana cara ngambilnya gitu. Maka ada teori peluang, ada sebaran, ya. Jadi nanti misalnya, oh ternyata kalau saya kocok pakai arisan gitu ya, saya kocok pakai arisan, ternyata yang keluar, oh ternyata yang keluar itu adalah populasi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, itu sudah itu namanya variabel acak gitu. Jadi kita mengambilnya dengan metode tertentu gitu. Kemudian nanti bisa mewakili populasi. Nah, variabel acak biasanya menghubungkan nilai numerik dari setiap kemungkinan hasil percobaan. Ya, jadi kalau misalnya kita gimana ya ngomongnya, kalau kita bicara teori peluang, peluang terpilihnya 5 orang dari 30 orang kan 5/30. Nah, gitu kan ya kalau di Pak Mirza. Nah, variabel acak itu ada 2 jenis. Ada diskret, ada kontinu. Nah, itu dibahas di sebaran peubah acak. Ada variabel acak diskret, ada variabel acak kontinu. Apa bedanya? Kalau variabel acak diskret, dia variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Atau variabelnya hanya memiliki nilai tertentu. Biasanya variabelnya hanya terdiri dari bilangan bulat. Dia tidak ada bilangan bulat, tidak berbentuk bilangan pecahan. Sehingga kalau variabel acak itu kalau kita gambar, ya, dia bentuknya titik-titik aja, titik-titik. Ah, itu variabelnya acak. Gitu, titik-titik. Ya, dia contohnya apa? Banyaknya pemunculan sisi muka atau angka dalam pelemparan sebuah koin. Kalau kita punya koin, itu variabelnya variabel diskret. Kenapa? Keluar gambar 1,
angka juga sama gitu peluangnya. Jadi kalau sudah terbuka satu yang muka ya muka gitu. Kalau terbuka angka ya angka gitu ya. Atau jumlah anak dalam sebuah keluarga itu pasti 1, 2, 3, 4, 5. Dia selalu bilangan bulat. Maka dia jadi variabel acak diskret. Tetapi dalam konteks yang lebih jauh, ketika kita bicara analisa statistika, yang kita pakai itu lebih sering adalah variabel acak kontinu. Apa itu variabel acak kontinu? Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai dalam sebuah interval. Artinya apa? Kalau variabel acak diskret, dia nilainya bilangan bulat semua, makanya dapatnya cuma titik-titik doang, cuma titik-titik saja. Tetapi kalau dia variabel acak kontinu, dia bisa dapat bilangan bulat dan bilangan pecah. Maka nanti kalau kita gambar, dia bisa jadi garis variabelnya. Karena yang setengah juga boleh. Contohnya apa? Usia penduduk suatu daerah atau panjang beberapa helai kain. Bisa saja 2,1, 2,2 sehingga nanti bisa dapatnya garis. Itu definisi tentang variabel acak. Nah, ketika kita bicara variabel acak kontinu ya, maka dia berkaitan dengan apa yang disebut dengan kurva normal. Apa itu kurva normal? Jadi kurva normal itu adalah kurva yang menggambar. Tadi kan saya bilang bahwa kalau variabel acak kontinu itu kalau digambarkan titik-titik data yang kita dapat itu akan dapat garis. Nah, ya dapat garis, bahkan nanti tidak hanya garis tapi dapatnya kurva. Namanya kurva normal. Jadi gambaran titik-titik data dari kurva normal dari variabel acak kontinu itu akan menghasilkan kurva normal. Nah, tapi bisa saja sebetulnya kalau kita bicara. Jadi saya ulang ya supaya nggak bingung. Di sini tadi kan saya sampaikan bahwa data yang kita dapat dengan variabel acak kontinu itu bisa berbentuk garis. Ya, jadi dia bisa berbentuk garis. Jadi bentuknya bisa garis. Bahkan ketika kita bicara datanya adalah data yang menyebar normal, data yang menyebar normal itu artinya data yang mewakili populasi, dia akan menghasilkan sebuah kurva yang namanya kurva normal. Ya, namanya kurva normal. Apa itu kurva normal? Kurva normal adalah kurva yang menggambarkan distribusi probabilitas, distribusi peluang dalam statistika. Atau sering kurva normal itu adalah gambaran dari distribusi normal atau sekarang sering disebut dengan distribusi Gaussian. Ya, distribusi normal atau distribusi Gaussian. Kalau data kita nanti sudah berbentuk kurva normal, itu artinya datanya bisa mewakili populasi. Makanya kalau baca tulisan-tulisan kakak-kakaknya gitu, sekarang sudah banyak tuh yang sebelum melakukan analisis statistika, mereka lakukan uji normalitas dulu untuk mengetahui apakah datanya menyebar normal atau tidak. Nah, itu terkait dengan kurva normal ini sebetulnya. Nah, kurva normal itu biasanya bisa digambarkan kalau yang kita gunakan adalah variabel acak kontinu. Jadi nggak bisa kalau kita pakai datanya data diskret, karena tadi kalau peubahnya atau variabelnya adalah variabel diskret, maka kita dapatnya cuma titik-titik. Tetapi kalau kita pakai variabel acak kontinu, maka kita dapat bentuknya garis gitu ya. Apa yang bisa kita terangkan dengan menggunakan variabel acak? Banyak gitu ya. Bisa menerangkan fenomena alam. Fenomena alam apa sih? Misalnya curah hujan, iklim, itu bisa kita kebakaran, luasan kebakaran lahan, itu semua variabel acak kontinu. Kemudian perkembangan industri, perdagangan, nilai perdagangan itu misalnya kita bicara indeks harga, nilai tukarnya, atau kita juga bisa bicara tingkat pendapatan masyarakat. Itu semua adalah contoh dari jenis variabel acak kontinu. Nah, bentuk kurva normal tuh kayak apa sih? Tadi saya sampaikan bahwa kalau dia distribusinya adalah tadi saya sampaikan jika yang kita gunakan adalah peubah acak kontinu, maka kalau kita gambar datanya itu nanti sebaran datanya itu akan berbentuk garis gitu. Jadi dia nyambung, bahkan kalau data kita menyebar normal, ya, kalau data kita memenuhi sebaran normal, ya, dia akan membentuk kurva seperti ini. Kurva berbentuk genta, kalau dalam statistik itu disebut genta. Artinya kurva yang ini tengahnya adalah 0, jadi nilai tengahnya adalah 0, ini nilai tengahnya, kemudian selisih antara kanan dan kiri ini adalah ragam, ya simpangan bakunya, kemudian nilai tengahnya 0. Nah, lihat bahwa
bagian sebelah kiri itu sama besarnya dengan bagian sebelah kanan. Maka kita bisa katakan bahwa oh data kita menyebar normal. Gitu ya. Itu kalau lihat dari kurva. Jadi tapi bisa ada nggak kurva gitu, data penelitian yang misalnya kalau di sini 0 gitu ya, saya gambarkan titik 0, datanya misalnya kayak gini. Nah, gitu. Ada nggak? Ada yang seperti ini. Kalau nanti kanan sama kirinya tidak simetris, itu berarti datanya tidak menyebar normal. Ya, kalau data tidak menyebar normal, apa efeknya gitu. Nah, ini agak nanti saya ceritanya ke belakang itu kalau data menyebar normal, nanti statistik inferensia itu akan terbagi lagi jadi dua, statistik parametrik sama statistik non parametrik. Nah, ketika data kita tidak menyebar normal, nanti kita nggak bisa pakai pengujian statistik parametrik gitu. Pakai pengujiannya statistik non parametrik. Nah, gitu. Jadi itu sebetulnya dampak dari normalitas yang kita bicarakan hari ini. Jadi nanti ketika data kita itu ternyata tidak memenuhi sebaran normal, maka kita tidak bisa melakukan pengujian dengan statistik parametrik ya. Apa itu parametrik, apa itu non parametrik kita bicarakan di kuliah selanjutnya. Nah, jadi untuk tahu dia normal atau tidak bisa kelihatan dari gambar kurva datanya. Ini adalah sebaran, ini adalah nilai tengahnya, kemudian selisih dari sini ke sini itu adalah ragam. Ya. Nah, fungsi probabilitas, apa itu kurva normal? Ada syarat ya yang ditulis di dalam buku Walpool yang mengatakan syarat untuk kurva normal. Fungsi probabilitas atau fungsi peluang variabel random X dengan min ya nilai tengah mu dan varians atau ragam tau yang memiliki distribusi normal itu jika n sama dengan x titik 2 mu ini nilai tengahnya koma ragam itu adalah atau sama dengan 1 dibagi dengan akar 2 pi tau dikali dengan E pangkat min 1/2 tau kuadrat dikali dengan X min mu kuadrat. Ya. Probabilitas itu akan dinyatakan dalam P nanti antara A dan B. Jadi nilai X-nya itu nanti ada antara A dan B. Nanti kita lihat aplikasinya kayak apa. X ini adalah jenis data yang kita peroleh, mu ini adalah nilai tengahnya, dan tau ini adalah ragam data. Sehingga nanti ada X1, ada X2, tergantung berapa banyak sampel yang kita pakai dalam penelitian kita. Lihat ini ya. Kemudian P-nya itu 3,14, kemudian E itu adalah 2,718 pengalinya. Nah, apa syarat sifat-sifat distribusi normal? Sifat-sifat distribusi normal yang pertama nilai tengahnya adalah mu, variansnya adalah tau kuadrat, standar deviasinya adalah tau, dan deviasi min atau rata-rata deviasinya adalah tau, kali akar 2 per pi itu sama dengan 0,797 taunya ya atau ragamnya. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah berbagai bentuk distribusi yang ditentukan oleh nilai tengah dan ragam dan mu-nya. Apa yang kita bisa baca? Saya kasih ilustrasi yang pertama dulu, nanti kita coba dibaca yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang pertama, ya, kalau gambar yang pertama lihat ini, ya, titik tengahnya sama. Titik tengahnya sama. Artinya apa? Nilai tengah kurva pertama ya nilai tengah kurva pertama itu sama dengan nilai tengah kurva kedua. Ya, tetapi ya yang pertama kurva pertama ini lebih lebar ya. Kurva pertama lebih lebar, kurva kedua lebih curam. Tetapi ragam pertama tau 1 lebih besar dari tau 2. Jadi dia makin lebar kurvanya maka ragamnya makin tinggi, taunya makin tinggi. Oke. Tapi nilai tengahnya sama, tetapi kurva pertama itu tau satunya lebih besar daripada tau 2. Sekarang coba Kemhal Sayyid Firmansyah. Coba Kemhal, diaktifkan speakernya silahkan. Kemhal. Kemhal silahkan, Kemhal. Ada di kelas nggak Kemhal? Kemhal ada di kelas? Kemhal nggak ada di kelas? Ada, Bu. Ada, oke. Kemhal, coba baca kurva yang pertama. Kurva yang kedua. Kalau yang ini tadi kan nilai tengahnya sama,
tetapi simpangan kurva pertama itu lebih besar daripada simpangan kurva kedua. Nah, kalau yang kurva yang ini gimana nih bacanya? Nilai tengahnya gimana, Kemha? Sama nggak? Apa yang bisa Kemhal baca dari kurva ini? Nilai tengahnya dulu. Nilai tengah 1 kira-kira gimana dengan nilai tengah 2? Ayo. Rizky bisa bantu? Kalau Rizky lihatnya ini Bu, untuk nilai tengahnya ini sama, cuman rata-ratanya beda Bu. Jadi rata-rata 1 itu lebih kecil dari rata-rata 2. Oke. Mu itu nilai tengah ya. Jadi ini ya, mu itu nilai tengah ya. Mu itu nilai tengah. Jadi kalau mu 1 dan mu 2 itu berarti nilai tengahnya. Jadi yang pertama ini kalau di sini adalah 0, maka yang pertama ini rata-rata nilai tengahnya di sini. Kalau yang kedua nilai tengahnya di sini. Karena itu di sini disampaikan bahwa nilai tengah pertama itu lebih kecil daripada nilai tengah yang kedua. Tetapi simpangannya sama, taunya sama. Taunya sama. Kenapa? Karena bentuk kurvanya sama persis. Tetapi nilai tengahnya yang berbeda. Nah, kalau yang ketiga ini beda semua. Yang pertama dengan yang kedua nilai tengahnya lebih kecil, ya, taunya atau ragamnya juga lebih kecil. Gitu. Bisa ikutin sampai sini? Jadi mu tadi itu nilai tengah ya Bu? Iya, mu itu ini nih. Nilai tengahnya 0. Bentar ya. Nah, tadi gambar nih. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, apa ciri-ciri distribusi normal? Nah, kenapa tadi saya sebut mu-nya sama dengan sebetulnya kalau nilai tengah itu median ya, kalau di statistik ya, kalau diajarin Pak Mirza ya. Betul nggak? Iya, Bu. Ya, kalau nilai tengah itu kan median, kalau min itu rata-rata gitu. Nah, kenapa tadi saya sebut taunya itu adalah nilai tengah? Karena sebuah data syarat dari ciri-ciri distribusi normal itu adalah min, median, modusnya itu berhimpit sama. Jadi minnya 0, mediannya 0, modusnya 0. Gitu. Ya, jadi data yang terdistribusi normal itu adalah jika rata-ratanya 0, mediannya 0 dan modusnya 0. Kurvanya simet. Jadi kenapa? Oke. Ya, karena itu dia semuanya berhimpit di sini mediannya di sini, nilai tengahnya di sini, modusnya di sini. Apa beda mu? Nanti ada beda, kan ada mu, ada x ya, ada x bar ya. Ya enggak? Nah, ya enggak? Makanya saya sebut kalau ada mu itu adalah nilai tengah. X bar itu adalah rata-rata, min. Ya, jadi mu itu adalah median, nilai tengah. Kalau bicara rata-rata dia X bar ini sebetulnya gambarnya di sini ada X bar. Ini di bawahnya ada X sebetulnya, tapi dia berhimpit. X ini di bawahnya ini tulisannya ada X sebetulnya. Harus diedit dulu. Nah, ini sebetulnya itu sebetulnya ada X bar gambarnya itu. Ya, jadi mu itu nilai tengah dan X barnya itu sebetulnya berhimpit gitu loh. Kalau itu syarat distribusi normal. Kita bicara syarat distribusi normal gitu ya. Walaupun dalam kenyataannya tidak, kita akan di dalam penelitian di riset-riset kita itu kita akan sulit gitu menemukan data yang min, median, modusnya berhimpit gitu. Tapi yang kita bicarakan nanti bagaimana Bu kita mau cari data yang semuanya tuh berhimpit gitu, yang nggak ada yang persis fix gitu, nanti dia sama dengan 0. Tetapi yang kita lihat adalah yang paling mendekati 0. Karena itu nanti kalau dalam analisis-analisis kita yang kita lihat itu adalah error. Karena begitu dia errornya kecil, artinya nilainya berhimpit. Gitu. Kan kalau kesalahan penelitian kita kecil, berarti nilai kita itu mendekati nilai populasi. Gitu. Ya. Nah,
luas daerah jadi yang pertama saya ulang, nilai min, median, modus itu berhimpit, itu syarat kurva normal. Yang kedua, kurvanya simetris. Tadi saya sudah sampaikan kurvanya simetris. Jadi bagian kanan dan kiri dari kurva itu mesti sama, nggak boleh. Kalau ini adalah 0, anggaplah gambar saya simetris ya. Oke. Nah, jadi dia bagian kanan dan bagian kiri itu harus sama. Tidak boleh kalau nanti pada saat kita gambar ternyata kurvanya seperti ini, nggak simetris, ini biasanya datanya tidak menyebar normal. Nah, ini biasanya datanya nggak menyebar normal kalau kayak gini. Ya, jadi dia harus simetris kanan dan kiri. Nah, kemudian luas, ini kan ada nih, ini kan ada kurva di bawahnya ini ada luas nih ya. Ini saya kalau seandainya saya arsir, oke, saya arsir, ini saya arsir luas di bawah kurva. Ya, ini arsir kurvanya, saya arsir. Nah, luas di bawah kurva yang warna biru itu luasnya sama dengan 1 atau 100%. Jadi luas yang saya arsir di bawah kurva itu luasnya akan sama dengan 1 atau 100%. Ya, jadi yang pertama, syarat distribusi normal, syarat data yang menyebar normal itu adalah min, median, modusnya jadi 1, kurva simetris, dan yang kedua, luas di bawah kurvanya adalah sama dengan 1. Maka apa sih gitu yang bisa kita tarik dari distribusi normal? Pertama yang mesti kita pahami dari kurva distribusi normal itu, makin besar nilai taunya, maka kurvanya akan makin landai. Jadi kalau saya gambar, yang pertama itu dia gini, landai. Nah ini ya. Nah, makin landai ini taunya makin simpangannya justru makin besar, ragamnya makin deviasinya justru makin besar. Tapi kalau dia kurva yang luncip begini, ini taunya kecil, tapi kurvanya makin lancip, gitu. Ya. Jadi yang ini justru ini yang kondisi pertama, ya. Ini adalah kondisi yang kedua. Jadi dia makin lancip, maka ragamnya makin kecil. Gimana kita tahu ragamnya makin kecil gitu? Oke, aduh. Ini selisihnya ini. Nah, kan kecil dibandingkan dengan yang ini. Kan lebih besar nih. Kira-kira gitu ya. Lalu luas di bawah kurva normal. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di bawah kurva yang kalau kurvanya kita gambar ya, kalau kurvanya kita gambar seperti ini, maka luas di bawah kurva normal ini sama dengan 1. Ya. Nanti dia akan ada nilai peluang antara X1 dan X2 adalah probabilitas atau peluang variabel random. Nah, ini lagi kalau saya bicara peubah itu sama dengan variabel ya. Kemudian artinya jadi kalau di bukunya Walpool Walpool lebih sering menyebutnya dengan peubah, tetapi ada beberapa buku yang menyebutnya dengan variabel. Sama. Kemudian ada kata-kata random. Nah, ya, di buku Walpool sering disebut dengan kata acak. Nah, acak sama random itu sama artinya. Ya, jadi kalau kita bicara peubah random berarti peubah acak sebetulnya, atau variabel random berarti variabel acak. Probabilitas variabel random X memiliki nilai antara X1 dan X2. Peluang ya X1 berada di antara X dan X2 itu adalah luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Nah ini. Nah kalau kita gambarkan totalnya kurvanya sama dengan 1. Tapi kalau misalnya nanti data kita X-nya cuma di sini aja gitu ya, datanya cuma di sini aja X-nya. Atau ini geser sedikit, ini X yang ini, di titik yang ini ya. Nah, titik yang ini di titik yang ini. Nah, maka nanti kita bisa hitung ini yang diarsir yang abu-abu ini berapa sih luasnya gitu ya. Itu nanti akan menentukan peluang data distribusi normal datanya. Kurva distribusi normal standar. Biasanya ketika kita bicara kurva distribusi normal standar, kita akan bicara distribusi normal standar adalah distribusi normal, tadi sudah disampaikan syarat distribusi normal itu jika nilai tengahnya 0, standar deviasinya tak sama dengan 1. Ya, transformasinya adalah ini rumusnya Z sama dengan X data X-nya dikurang dengan nilai tengahnya dibagi dengan standar deviasinya. Nah, inilah yang akan memetakan distribusi normalnya.
Ya, nanti dia 0 tadi sudah sama dengan atas dan standar deviasinya 1. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurva. Artinya, nah ini ya, kalau nanti kita punya, tadi kan gambarnya ada X1 dan X2 ya. Oke. Saya gambar di sini aja. Tadi kan gambar kurvanya, ya, begini. Ini nilai tengah. Nilai tengahnya selalu 0 ya. Lalu ada nilai X1 dan X2. Jika ternyata kalau dia sepanjang ini, jadi kan ini sepanjang ini sebetulnya peluangnya. Tetapi kan bisa saja dalam penelitian kita nanti data kita tuh nggak dapat sepanjang ini, dapatnya cuma antara X1 dengan X2. Nah, ya. Maka nanti nilai X1 dan X2 itu akan kita konversi menjadi nilai Z. Z itu adalah X, nilai X1-nya dikurang dengan nilai tengah dibagi dengan tau. Jadi ada nilai Z1, nanti nilai Z1 itu nanti untuk titik X1, data terendah yang kita dapat ketika kita penelitian, dan Z2 ini nanti dapatnya dari nilai X2. Data tertinggi yang mungkin kita dapat, sebaran tertinggi yang kita dapat. Nah, Z ini dapat dari mana? Nanti ada kurva namanya kurva Z. Ketika kita bicara sebaran normal, maka kita akan bicara kurva yang namanya kurva distribusi normal. Nah, ini contoh soal ya. Oke, sebentar. Nah, untuk sebaran normal ya dengan min sama dengan 50 dan standar deviasi taunya 10, hitunglah peluang bahwa X ya, mengambil sebuah nilai antara 45 dan 62. Jadi misalnya ketika kita ke lapangan, terus kita nggak lihat bahwa data kita itu ternyata dapatnya paling rendah 45, paling tinggi 62. Jadi tidak dari 0. Harusnya kan bisa dari 0 nih kalau kita terusin dari, aduh. Ya, harusnya kan, tapi enggak, kita tuh dapat datanya di lapangan 45 sama 62. Ya, 45, share screen saya kelihatan? Bu, kelihatan. Kelihatan ya. Bu. Nah, Kelihatan, Bu. maka oke. Tadi kan kita punya data Z itu sama dengan X dikurang dengan mu-nya nilai tengah dibagi dengan taunya. Nah, maka kita masukin nilainya. Kita sudah tahu bahwa min-nya itu adalah 50, kemudian taunya adalah 10, masukin nilai 45 sama 62. Yang ini kita masukin nilai 45 untuk mencari Z1, yang ini kita masukin nilai 62 untuk mencari Z2. Maka kita akan dapat nilainya min 0,5 dan min 1,2. Yang kita mau cari adalah peluang X ya. Peluang X nilainya antara 45 dan 62. Misalnya, nah ini peluang X antara 65 dan 42. Maka peluang, tadi kan sudah dapatnya min 0,5. Min 0,5 lebih kecil dari X, kalau yang 62-nya jadi 1,2. Kita balik, yang ini sebelah kanan kan, ini nih. Jadi 62 itu nilai Z-nya 1,2, yang 45 itu nilai Z-nya min 0,5. Ya. Masukin peluang Z lebih kecil dari 1,2 dikurang dengan, yang ini balik ke belakang, dikurang dengan peluang Z lebih kecil min 0,5. Nah, sekarang kita buka tabel Z. Jadi di buku Walpool, nanti dibuka di buku Walpool, di halaman, sebentar, di buku Walpool halaman 470 ya. Jadi kurva normal itu ada di buku Walpool halaman 470 ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, kita mau cari nilai Z 1,2. Itu berapa sih peluangnya? Sama Z min 0,5 berapa peluangnya? Kalau di buku Walpool dia nilai plus sama minusnya jadi 1 ya nanti kalau di buku Walpool. Tapi kalau yang di buku yang saya ini saya pecah jadi 2. Karena nggak muat, tabelnya nggak kebaca. Kita lihat dulu yang 1,2. Kalau dia Z, lihat ini tabel Z
tabel Z itu terdiri dari nilai positif, no, ini positif, nanti ada nilai negatif. Nah, ini nilai negatif. Kalau di buku Walpole, dia digabung jadi satu. Kalau ini digabung nggak kelihatan nanti. Ya, jadi saya pisahin. Nah, yang pertama tadi kan kita nyarinya 1,2. 1,2 lihat ke kanan, oh ini 1,2 itu 0,8849. Maka peluang 1,2 itu adalah 0,8849. Sekarang kita cari yang min 0,5, berarti tabelnya yang min di bawah. Kalau di buku Walpole di bagian atas, bukan di bagian bawah. Nah, ini dia yang min. Min 0,5 itu dapatnya 0,3085. Maka 0,3. Peluangnya adalah peluang keluarnya nilai 45 dan 62 untuk penelitian kita itu sebesar 0,57,64 atau 57%. Jadi kalau nilai ini saya jadikan persen, dia menjadi 57%. Ya, kaliin 100 ya, dikali 100 jadi 57%. Jadi kalau kita riset, misalnya berapa sih peluang keluarnya angka 45 dan antara 45 dan 62? Oh, peluangnya 57%. Boleh nggak dirubah ya? Boleh gitu. Kita pengen rentangnya antara berapa sampai berapa. Ya. Ibu, Ya, jadi silakan. kenapa milihnya di yang bagian 0,00, Bu? 0,0. Oh ya. Nanti itu akan saya lanjutkan setelah ini. Jadi karena kita hanya di sini data kita hanya 2 digit. Nanti di soal selanjutnya akan ada data yang 1,22. Nah, gitu. Jadi ini menunjukkan ini namanya tabel Z. Oke, saya sampaikan dulu. Ini namanya tabel Z. Tabel distribusi normal. Ya. Nilai Z ini ada positif, ada negatif. Bagian atas negatif, bagian bawahnya positif. Nah, ini adalah angka awal. Yang komanya ini adalah digit pertama. Kalau nanti misalnya kita dapat nilai Z-nya itu misalnya kita nanti kebetulan di hasil hitungan kita tadi dapatnya 1,2 saja, 1,20 gitu kebetulan ya. Maka kita ambilnya yang digit keduanya 0. Kalau nanti hasil hitungan kita adalah 1,27 ya, maka 1,2 lanjutnya ke 7 sini. Mana nih? Nah, ini lanjutnya ke sini. Jadi yang atas ini menunjukkan digit kedua dari hitungan kita. Nah, sekarang kita belum sampai situ. Saya mau kasih yang digit pertama dulu, nanti di soal berikutnya baru kita bicara digit yang kedua. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke, ya. Nah, jadi ini bagian atas yang minus ya. Ini jadi yang kedua ini adalah koma pertama, ini koma keduanya gitu. Jadi di soal selanjutnya. Nah, ini contoh sekarang saya balik. Kalau tadi di soal yang pertama, kalau misal beda dengan soal yang selanjutnya, di soal ini saya bicara angka. Sehingga Z-nya itu kita hitung sendiri. Bisa ikutin. Sebaran normalnya kita hitung sendiri. Sekarang di soal selanjutnya saya anggaplah mahasiswa sudah tahu cara menghitung. Di soal selanjutnya saya langsung pergunakan tabel distribusi normal standar untuk menghitung luas daerah di sebelah kanan Z sama dengan 1,84 dan antara Z min 1,97 dan Z 0,86. Coba kita gambar dulu. Yang pertama, Z 1,84. Oke ya, ini distribusi normal Z. Nah, dia bentuknya harus sama ya, presisi kanan dan kiri. Tengahnya 0. Oke, pas. Coba siapa lagi nih? Coba Fajrul. Fajrul, kalau menurut Fajrul nilai Z 1,84 ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, Fajrul? Tengahnya 0 tuh. Di sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan, betul. Jadi ada di sini. Dia minta nilai Z 1,84, anggaplah ya. 1,84 itu kira-kira di sini Z-nya. Oke. Nah, nilai di sebelah kanan Z sama dengan 1,84. Yang kedua, kalau kita gambar, oh ini nanti malah numpuk-numpuk. Oke. Siapa lagi? Coba dari tadi
Dela, coba Dela. Dela, kalau 1 min 1,97 sebelah kiri atau sebelah kanan, Dela? Yang Kiri, ini. Bu. Kiri, oke. Kenapa kiri, Dela? Kenapa di kiri? Karena minus, Bu. Karena minus. Oke, sekarang Gustian Pratama. Gustian, 0,86 kanan atau kiri? Gustian? Hah? Kanan atau kiri? Kanan, Kanan. Bu. Oke, kanan. Ya gitu ya. Nah, sekarang kita mau ya. Karena plus ya. Ya, oke, makasih. Lanjut. Nah, kelihatan nggak? Oke, betul ya gambarnya. Jadi P tadi 1,84 Z, karena dia di sebelah kanan lebih besar dari 1,84. Tadi sudah disampaikan, dia minta luasnya, total luasnya ini kan 1 ya. Sementara dia minta yang lebih besar dari 1,84. Karena totalnya 1, kalau yang kayak gini enak kita ngitungnya. Kita nggak perlu kurangkan dengan 1. Tapi kalau dia Z 1,84, kita agak sulit. Jadi 1 dikurang peluang dari Z lebih kecil dari 1,84. Sama dengan 1, sekarang kita buka tabelnya, 1,84. Nah ini tadi pertanyaan siapa tadi? Rizky ya? Nah, sekarang kita mau cari Z 1,84. Berapa sih nilai sebaran normalnya? Nah, 1, ini agak miring dikit ya, 1,8. Nah, 4-nya lihat di mana? 4-nya lihat di atas ini. 4-nya. Maka dapatnya 0,9671. Saya ulang, nilai yang kita cari adalah 1,84 ya. Nah, yang pertama, 2 angka pertama ini itu lihatnya di pinggir sini. Nah, 1,8 yang ini. Yang ujung 2 angka kedua ya, koma kedua lihatnya di sini. 0,04 kan 1,84 itu sebetulnya adalah 1,8 kalau saya mau pisahin ditambah dengan 0,04. Nah, jadi yang ini itu dari sini. Maka dapatnya ini 0,9671. Begitu cara bacanya. Maka saya balik lagi ke sini. Paham baca tabel ini? Iya, Bu. Paham? Oke. Coba ya saya pancing dulu satu. Siapa lagi nih? Revalda. Revalda, kalau nilai sebaran normalnya untuk Revalda ya, untuk 3,88. Berapa Revalda? 3,88 Revalda? 3,88. Berapa nilainya? Nah, 3,88. Berapa? Sebentar, Bu. Ya. 0,9999. Oke, yang ini ya berarti betul. Yang ini ya. Oke, ya. Betul ya. Nah, sekarang kita lihat tadi berapa nilainya? Kita kembali ke soal tadi 0,9671, maka 0,9671. 1 dikurang 0,9671 itu adalah 0,032 atau kalau dipersenkan maka luasnya 3,29%. Ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua tadi min 1,97 sama 0,86. Kita rubah dulu seperti yang soal awal. P sama dengan Z lebih kecil dari 0,86 dikurang dengan P, Z lebih kecil dari min 1,97. Maka kalau yang ini, lihat yang plus. Nah, yang ini ya. 1,9 min 1,97. Min 1, oke salah ini. 1,97, 0,0244. Bisa ikutin sampai sini? Yang positifnya nanti cari di sini. Nah, yang 0,86 berarti 0,86. Nih. Berarti di sini 0,8051. Bisa ikutin sampai sini? Maka saya kembali ke sini, 0,86 tadi adalah 0,8051, yang 1,97 adalah min 0,0244.
Jadi luasnya adalah 0,78 atau 78,07%. Sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai perhitungan dan sebaran kurva normalnya. Silakan sebelum saya lanjutkan. Ibu, kalau Ya. untuk tanda itu apakah mempengaruhi, Bu? Yang mana? Yang ini? Ya, Yang ini? Misalnya Z lebih kecil dari 0,86. Ada juga Z lebih besar, lebih kecil sama dengan 1,84. Nah, itu mempengaruhi nilai di tabel nggak, Bu? Untuk Iya, betul. Oke. Ya, oke. Betul, Rizky. Jadi ini nggak boleh salah masukin datanya. Kalau dia lebih besar dari 1,84, kalau dia lebih besar dari 1,84, Rizky, berarti yang ditanya itu luasnya yang sebelah kanan ini, Rizky. Kalau saya gambar kurvanya tadi ya. Nah, berarti luasnya itu yang ditanyanya yang ini. Maka dia harus totalnya kan total semuanya dari sini ke sini 1. Jadi totalnya ini kan 1 nih. Makanya kalau kita mau tahu yang ini aja 1 ya, dikurang dibalik 1,84 di sini. Nah, gitu. Jadi ini jangan sampai terbalik. Tapi kalau dia lebih kecil bisa langsung. Karena kalau dia lebih kecil berarti kita langsung ngebek yang ininya. Gitu. Ya. Nah, ini juga sama, ini juga nggak boleh dibalik. Nanti kalau misalnya kurang jelas dibaca buku di Walpol ya. Jadi kalau ini lebih kecil, ini lebih kecil, maka di sini lebih kecil, di sini lebih kecil. Tapi terbalik, yang besar di sebelah kanan, yang kiri yang dikurang dengan yang kecil yang ini. Nggak boleh terbalik tandanya. Hati-hati ya tandanya ya. Nggak boleh karena akan mempengaruhi perhitungan. Ya. Nah, saya lanjutkan. Sekarang kita balik. Kita balik kalau tadi yang kita cari adalah nilai Z. Cari nilai Z sama dengan K di distribusi normal standar. Kalau tadi yang soal-soal sebelumnya kita cari ininya. Cari 0,3 peluangnya yang kita cari. Sekarang peluangnya sudah disediain, tapi disuruh cari ininya nih. Yang K-nya ini nih. Paham nggak beda soal yang ini dengan soal sebelumnya? Mungkin dilihat dulu, Bu. Oke, lihat dulu ya. Yang lain gimana yang lain? Nah, oke. Kalau soal yang dari depan ini tadi, yang kita cari itu peluang. Yang ini kita peluang. Z-nya sudah kita hitung dari awal. Sekarang, yang di soal selanjutnya itu, yang diketahui itu adalah, sekarang kita peluang yang diketahui. Z-nya tidak diketahui. Bisa, jadi dibalik soalnya. Bisa ikutin? Ya, Bu. Ya, sama yang ini juga. Kalau yang ini kita hitung Z-nya, baru kalau yang soal pertama itu saya kasih data, kemudian Z-nya dihitung manual. Hitung ya, pakai rumus mu x dikurang mu dibagi dengan tau. Nah, kalau soal yang kedua, yang ini saya ulang, yang ini Z-nya sudah diketahui, jadi kita tidak hitung lagi. Asumsi saya karena kita sudah tahu cara menghitung Z. Yang kita hitung di sini, tapi tetap sama. Di sini kita menghitung peluangnya 0,03, 0,7. Jadi peluangnya. Z-nya sudah diketahui. Sekarang di soal terakhir ini, yang kita mau hitung adalah Z-nya, tetap karena peluangnya sudah diketahui. Jadi dibalik soalnya kondisinya. Luasnya diketahui, berapa sih nilai Z-nya, nilai sebaran normalnya? Maka untuk yang pertama, Z-nya ada 0,3015. Z lebih besar dari K. Tadi saya sampaikan kalau dia pakai lebih besar, maka dia 1 dikurang dengan P. Karena dia kan yang ditanya yang sebelah kanan. Maka 1 dikurang P-nya, 1 dikurang 0,3015, dapatnya 0,6985. Dari tabel Z terbaca luas ke kiri. Kalau tadi, nah ini juga, perhitungan ini berdampak pada cara kita membaca tabel Z. Kalau di soal sebelumnya, kita membaca tabel Z itu, lihat di pinggir, ya, dapat nilai di tengah. Ya, saya sampaikan di awal, ketika kita menghitung luas
kurvanya atau menghitung probability-nya, yang kita lihat itu adalah kita lihat di pinggir sama di atas nilainya ada di tengah. Tetapi ketika kita diminta untuk menghitung nilai Z-nya, nah itu juga akan berpengaruh terhadap cara membaca tabel. P, saya sampaikan lagi, kita sudah dapat nilai luasnya 0,3, ini luasnya atau peluangnya, berarti P, Z lebih kecil dari 3 sama dengan 1 dikurang P, Z lebih besar dari K. Oh ini lebih, salah ketik ya. Ini lebih besar. Ya, ini lebih besar. Ini lebih besar. 1 dikurang 0,35 dapatnya 0,6985. Maka nilai tabel Z luas ke kiri adalah 0,685. Nah, sekarang saya stop dulu set share supaya bisa langsung ke sini. Ya, saya lihat lagi ya. Ini ya, lihat ya, kita mau baca itu adalah 0,695. Saya bawa ke sini. Yang kita mau cari adalah Ctrl V, keluar nggak dia? Oh, nggak bisa ya. Yang mau kita cari adalah 0, berapa tadi? 0, yang kita mau cari adalah 0, yang ini nah ya. Maksud saya, nah ini nah, yang kita mau cari itu nilai ini. Nah ini. Ini ya, ingetin 0,6985. Saya lanjut ke sini. Kalau tadi kita bacanya ke pinggir sama tengah, dapatnya di tengah. Kalau sekarang kita cari di tengah nilai 0,6985. Cari di tengah-tengah. Ya, maka nanti dapatnya ini kan berurut nih, carinya gampang. Ini kan lihat nih, ini oh ini 6, berarti cari yang depannya 6. Jangan nanti nyarinya 0,6, nyarinya di 0,99, nggak ketemu nanti. Jadi kalau 0,695, oh lihat cari yang, oh ini nih 0,65, 67, oh ini dia. Yang paling dekat 0,69, oh ini nih. Nah ini dia nilainya. Lihat ke pinggir, 0,5, atasnya 0,02. Berarti nilai Z-nya adalah 0,5, yang ini 2. Bisa ikuti nggak sampai sini? Jadi terbalik. Kalau tadi ketika kita menghitung luas, kita lihatnya di pinggir sama di atas. Tetapi kalau kita mau cari nilai Z, dari tengah dulu, nilainya di tengah, carinya di pinggir sama di atas. Gitu. Maka dapatnya berapa? 0,52. 0,52 kita kembali ke sini ya. Lihat, 0,52 nilai Z-nya. Nah, dengan cara yang sama, tadi kan disuruh ngitung nih, disuruh menghitung K-nya K, peluang dari K lebih kecil dari Z, lebih kecil dari min 0,18 sama dengan 0,4197. Maka ini soalnya kita rubah dulu. Peluang dari Z ya lebih kecil dari min 0,18 dikurang P, Z lebih kecil dari K sama dengan 0,419. Nah, kita cari min 0,18. Min 0,18 itu kembali ke sini 0,18. Kalau 0,18 lihatnya di sini 0,18, 0,18. Nih, 0,5714, 0,18. 0,5714 ya, oh minus ya, minus 0,1. Kalau dia minus berarti kita ambil kurva yang minus 0,18 nih. Ya, 0,4286. 0,4286
0,4286 dikurang dengan PZ lebih kecil dari K sama dengan 0,4197. Nah, kemudian yang mau dicari yang ini kan, maka kita keluarin. Jadi P peluang Z lebih kecil dari K sama dengan 0,4286, yang ini pindahin ke sini, min 0,4197, dapatnya 0,008. Setelah dapat 0,008, kita kembali ke sini. Kita mau cari nilai Z-nya kan, maka di tengah cari 0,0086. Di sini 0,0089, dapatnya di min 2,37. Min 2 atau 3 nih? Min 2,37. Maka di sini dapatnya min 2,37. Bisa ikutin sampai sini. Jadi hati-hati kalau yang soal kedua ini ada mencari nilai peluangnya, yang nilai 0,18 ini tetap dari pinggir dapat nilai di tengah, tapi kalau yang ujung ini cari di tengah dapat nilainya di pinggir. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Belum, Bu. Belum. Nah, ini distribusi, memakai distribusi normal dalam arah kebalikan. Ini adalah, rasanya ini bagian terakhir dari buku Walpole kalau nggak salah. Diketahui luas di bawah distribusi normal yang diinginkan, yang terkait dengan besar probabilitas. Ingin dicari nilai variabel random X yang terkait. Misalkan distribusi normal memiliki peluang nilai tengah 40, tahunya 6, carilah nilai X0 sehingga peluang X lebih kecil dari X0 adalah 45% dan peluang X lebih besar dari X0 adalah 14%. Kalau dia 45% berarti dia 0,45. Kalau dia 14% berarti 0,14. Ya. Saya ulang, kalau dia 14% berarti dia 0,45. Kalau dia ini berarti dia luasnya tuh 0,14 dapatnya. Jadi sama, ini kita juga diminta mencari Z juga dari arah kebalikan ya. Caranya sama dengan yang tadi, peluangnya 45 maka 0,45 nih di tabel Z yang paling mendekati 0. Nah, tapi bedanya kalau di soal yang sebelumnya tadi nilai di tengahnya tuh persis ada yang sama dengan itu. Kalau sekarang ini nilainya nggak ada yang sama persis. Jadi kalau mau cari nilai 0,45 tuh nggak ada di tabel Z. Adanya 0,4483. Jadi kalau nanti mau nyari nilai di tabel Z yang tidak ada persis, maka cari nilai yang paling mendekati. Yang paling mendekati 0,45 itu adalah 0,4483. 0,4483 itu dapatnya di min 0,13. Nah, ya kalau yang pertama tadi sama persis, kalau yang sekarang tuh beda nilainya. Maka dapatnya min 0,13. Maka kalau kita mau cari nilainya, kalau tadi di soal sebelumnya kita hanya berhenti pada nilai Z. Sekarang kita mau cari angkanya. Ini kembali ke soal awal. Z0 sama dengan X0 dikurang mu dibagi dengan tahu. Maka X0, kita mau cari yang ini nih, X-nya nih. Ya, nilainya X0 sama dengan mu. Kan kalau kita mau cari X berarti yang ini kali ke sini kan. Mu ditambah X dikali Z0 sama dengan 40. Yang ini dapatnya 40 ditambah 6. Yang ini 6 ragamnya dikali dengan Z-nya min 0,13. Nilainya adalah 39,22. Bisa ikutin? Ada yang mau tanya? Silahkan. Irfan Saputra, Irfan ada yang ingin ditanyakan, Irfan? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik. Irfan min 0 kok. Ya, silakan. Siapa yang ada yang mau tanya? Silakan. Saya, Bu. Ya. Ini, Bu, itu ngubah rumusnya itu gimana, Bu? Yang Z0. Oh, yang ini. Yang ini. Ya. Yang ini ya. Ini kan tadi rumus awal Z itu adalah kan Z itu rumus awalnya ini. Ya kan?
X kan, rumus di depan tadi kan mu. Dibagi dengan tahu. Ini kan rumus awal di depan tadi kan? Rumus distribusi Z. Maka kalau kita mau kasih 0, 0 itu cuma kode aja. Di sini 0, maka di sini juga 0. Nah, yang kita mau cari itu adalah nilai Z-nya sudah diketahui tadi. Yang ini kan, min 0,13. Yang kita mau cari itu nilai X-nya. Dikeluarin kan X-nya. Ya enggak? Yang ini mau dikeluarin kan X-nya. Maka kalau dia mau dikeluarin, kita pindahin dulu yang penyebut di bawah ini X0 dikali Z-nya taunya pindah ke sini, ya enggak? Ya, Bu. Dibagi dengan X. X0 ini penanda jadi kurang dengan mu. Nah, oke, gimana? Bisa belum nyari X0-nya nih? Gimana cara nyari dapat X0-nya? Maka Berarti X0 Z0 dikali tau dibagi dengan mu, Bu. enggak, kita mau cari X ini aja. Oh, X itu. Mau cari X sama dengan apa coba? Berarti yang ini pindah sini kan? Ya enggak? Plus, Ya enggak? Bu, Z0 Ya, Z0 dikali kali tahu. Mu. Yang ini diapain? Pindah. Jadi apa? Jadi plus kan? Plus Ya enggak? Plus mu. Nah, makanya sama dengan yang ini tadi. Sama enggak? Sama kan? Oh iya, Bu. Nah. Gitu ya. Iya, Bu. Kalau yang awal tadi kita nggak hitung sampai ujung. Jadi ini soalnya bisa dibolak-balik sebetulnya kasusnya. Lanjut, bisa nggak kita menghitung dengan cara yang sama untuk menghitung P, X, tapi ini lebih besar dari X0 sama dengan 14%. Bisa dong. Tapi harus dikurang 1 dulu. P, tadi kan ingat ya, kalau dia pakai lebih besar, berarti dia harus 1 dikurang. Ya, kalau lebih besar tadi, P sama dengan 1 dikurang Z lebih besar dari PZ0 sama dengan 1 dikurang dengan, ini kan tadi 0,14 nih kan, peluangnya 0,14 sama dengan 0,86. Maka 0,86 kita cari nilai Z 0,86. Nah, di sini nih. 0, enggak ada yang sama persis dengan 0,86 ya, adanya 0,8599. Kita kan mau carinya 0 nilai Z untuk 0,86. Nilai Z. Cari di tengahnya sini. Nah, tapi nggak ada yang sama persis, adanya 0, cari yang paling mendekati kalau dia nggak ada sama persis nih. 0,8599. Dapatnya 1,0 atasnya 8. 1,08. Ini nilainya. Nah, ya. Betul nggak? Coba kita cek. 1,08. Maka balik lagi ke nilai tadi, 1,08. Berarti di sini pengalinya 40 ditambah 6. Ini sama ya dengan soal pertama, 1,08. 46,46. Nilai X-nya jadinya. Nilai X-nya. Jadi nanti range-nya adalah 46,46. Gitu. Silahkan. Yang ini, Bu, yang Z lebih besar dari Z itu dari 0,86 tuh ya. Yang ini. Yang ini. Yang atas, Bu. Yang ini? Yang sebelahnya, Bu. 1 dikurang 0,14 tadi, Bu. Nah, ini. 0,14 Nah, ini kan karena dia kan lebih besar. Tadi kata saya ingat, kalau dia lebih besar, dia akan dicari dengan cara 1 dikurang P, Z lebih besar dari Z0. Karena kan tadi dia luasnya di sebelah kanan kan? Nah, ini jadi kalau ini dia akan ikut sama ini. Hati-hati ya rumusnya ya, karena tadi berkaitan dengan kurva yang ada di sebelah kanan tadi. Nah, ini. Nah, yang di arsirnya tuh yang sebelah kanan sini. Nah, maka totalnya 1 dikurang dengan yang ini, PZ. Nah, PZ lebih besar dari Z0 itu nilainya ini 0,14. Ini kan 1 dikurang, ini berapa? 0,14 itu dapatnya dari sini 14% tadi.
0,14. 14% jadi 0,14 itu diapain sih? Di 14% itu kan, 14% itu kan sama dengan 14 per 100. Makanya dia jadi 0,14. Jadi 0,14. Oke? Ada lagi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, yang lain. Kalau nggak ada, saya yang mau tanya. Reza Sawaludin. Reza ini dari tadi kelihatan cuma atapnya doang. Reza? 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 Oke. Ibu. Ya, silakan. Siapa namanya? Careska, Bu. Ya, Careska, silakan Careska. Tapi ini yang Careska yang tidak lihat soal yang Ibu kasih, Bu. Di soal ini tuh ada Ibu nulis berumur kurang yang 750 jam atau lebih dari itu, maksudnya berarti cari duanya ya, Bu? Careska. Ini soal? Ya, soal yang tugas yang Ibu kasih. Oke, sebaran normal. Ini? Nah. Itu Ya, ada kenapa? Yang berumur. Yang soal nomor 2. Nah, Ya. soal nomor 2 ya. Ya, Bu. Oke, soal nomor 2 itu diselesaikan seperti yang tadi. Satu soal lebih kurang, satu soalnya lebih besar. Jangan digabung jadi satu. Oh, berarti dipisah ya, Bu? Nanti? Ya, dipisah. Bisa sih sebetulnya kalau nggak dipisah. Jadi nanti dia yang diarsir luas yang dicari itu yang di luar. Tapi tetap satu-satu jadinya nggak bisa dijumlahin luasnya. Karena kan sebelah kanan sendiri, sebelah kiri sendiri gitu. Gini, kan gini. Oke. Kita kembali ke ini. Kan kalau yang soal yang saya kasih, aduh. Oke, nah soal yang saya kasih itu tadi yang kita hitung tuh rata-rata yang gini ya. Kemudian ini 0, ini di tengah. Nah, yang diarsir kan yang dicari yang di tengah kan gitu ya tadi yang kita cari. Atau saya pisah. Ada cari yang sebelah kanan aja. Ya, yang lebih besar atau yang terakhir tadi cari yang sebelah kirinya aja. Kan gitu. Nah, yang kedua yang soal itu tadi, soal yang saya kasih itu, dia kayak gini gambarnya. 0 di tengahnya 0. Disuruh ngitung itu luas yang sebelah kanan sama luas yang sebelah kiri. Jadi kebalikan dari yang ini. Nah, jadi sebetulnya bisa dihitung satu-satu karena kan dia nggak bisa dijumlah totalnya. Jadi bisa hitung sebelah kanan dulu, terus baru hitung sebelah kiri gitu. Karena nggak bisa dijumlah luasnya. Saya ikutin sampai sini? Ya, Bu. Makasih, Iya. Bu. Ada lagi silakan. Ada lagi? Frilia Romasta. Frilia. Iya, Bu. Oke, Frilia. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu mau bertanya. Oke. Frilia lihat ya, ada share screen saya. Kalau nilai Z, saya perlu nilai Z 100%. Kira-kira nilai saya perlu, kalau luas kurvanya 100%, nilai Z-nya berapa, Careska, kalau lihat di sini? Kalau luas kurvanya 100%. Kalau 100% berarti nilainya berapa? Coba. Tadi bukan Careska kok, Careska yang dipanggil jadi Frilia ya, Frilia. Frilia. Coba Frilia. Kalau dapat luasnya 1, nilai Z-nya berapa?
1,0, Bu. 1,0. Berarti ini 0,84. Yang ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, berarti nilai Z itu kan kita lihatnya di pinggir ya. Kalau saya bilang luasnya 1, berarti kalau saya tanya luasnya 1, berarti lihatnya di tengah. Nilai Z-nya ada di pinggir, jangan terbalik. Ya. Nah, sekarang luasnya 1. Ada nggak di sini nilainya yang 1? Kalau nggak ada tadi gimana caranya? Ayo, kalau luasnya 1. Kalau Cariska bilang 1,0 tadi berarti dia luasnya di sini nih 0,84, baru 84%, belum 100%. Kalau 1, ayo siapa nih? Ira? Kalau luas kurva normalnya 1. Tadi kan saya bilang kalau dia nggak ada yang persis sama, cari yang paling mendekati. Berapa coba, Ira? Berapa nilai Z-nya kalau luasnya 1? 3,8, Bu. 3,8. 8 berapa? Perlu koma nggak belakangnya? 3,89. 3,89. Ya, atau 4 sebetulnya. Nanti ada nilai paling tinggi tuh 4 sebelah kanan tuh kan sebetulnya masih ada. Jadi 4 sebetulnya. Jadi kalau nggak ada ambil yang kalau 0,99 berarti 1 dia udah mendekati. Berarti luasnya 100%. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau luasnya 0,505. Kalau luasnya 0,505. Siapa nih? Sakila. Sakila. Berapa nilai Z-nya? Sakila kalau luasnya 0,505? 0,1, Bu. 0,1 berapa? 0,10. 0,10. Ada yang lebih mendekati nggak kira-kira? Nurul. Ada nggak Nurul yang lebih mendekati dari 0,1 nilai Z-nya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Tar dulu. Anindito. Anindito, silakan Anindito. 0,505 berapa nilai Z-nya? 0,001. 0,001. Kenapa Anindito ngambil 0,0? Kenapa nggak 0,02? Nilai yang mendekati 0,0050. Karena itu nilai yang mendekati, Bu, 0,05. Oke. Karena kalau dia ngambil 0,1 selisihnya cuma 10 ya. Kalau di sini selisihnya 30 ya. Iya, Bu. Ya, oke, betul. Ya, begitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Gita, silakan Gita. Gita, oke, Gita, ada yang mau tanya? Gita, ada yang mau tanya? Nah, kalau gitu saya tanya, Gita 1,08 ini dapat dari mana, Gita? Gita lagi di mana? Lagi di jalan, Bu. Lagi di jalan. 1,08 ini dapat dari mana? Anugerah Dwi Cahya, silakan Anugerah. Ini 1,08 dapat dari mana Anugerah? Nilai apa ini Anugerah? Dari nilai 0,86, Bu. 0,86. Nilai Z dari 0,86. Ya, nilai Z dari 0,86. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tadi kan Ibu jelasin data menyebar normal. Maksud dari data menyebar normal tuh yang bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Data menyebar normal itu artinya data yang kita ambil itu nanti mewakili populasi. Nah, bagaimana kita tahu datanya menyebar normal atau tidak, itu nanti ada pengujiannya sebetulnya. Jadi untuk menghasilkan
kurva genta seperti kurva sebaran normal yang tadi saya sampaikan, itu sebetulnya nanti ada pengujian terhadap data yang kita peroleh ketika kita pulang dari lapangan ngambil data. Kira-kira gitu. Ya. Cara untuk melakukan uji normal itu akan kita pelajari di kuliah kelima atau keenam untuk materi statistik bidang sosek. Semua sudah dapat statistik bidang sosek? Sudah kan? Nah, di sana Sudah, ada. Bu. Oke, uji apa namanya? Ingat nggak uji untuk uji kenormalan itu uji apa namanya? Ingat nggak? Uji apa? Materi kelima atau keenam gitu di statistik bidang sosek. Ayo, uji apa? Uji normalitas, Bu. ya, uji normalitas. Ada ujinya, ada nama khususnya. Nama ininya, uji apa coba? Uji Lili? Ingat nggak? Uji apa? Uji Lili Force namanya. Namanya uji Lili Force atau uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi ada 2 jenis uji. Kalau yang di materi kuliah statistik bidang sosek kelima dan keenam itu yang disampaikan uji Lili Force ya. Tetapi sebetulnya nanti kalau di ekonometrika bisa pakai Lili Force, bisa pakai Kolmogorov-Smirnov untuk tahu apakah data kita menyebar normal atau tidak. Ya. Kalau datanya menyebar normal itu artinya datanya bisa mewakili populasi. Maka nanti di dalam statistik itu kita bisa menggunakan statistik parametrik gitu. Tetapi kalau nanti ternyata data kita itu tidak menyebar normal, maka kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik, masuk ke statistik non parametrik. Nah, gitu. Nanti itu sudah dapat statistik bidang sosek belum? Sudah ya? Jadi di statistik bidang sosek itu kan terbagi 2, ada parametrik sama non parametrik. Jadi kapan kita menggunakan data parametrik? Parametrik itu jika data kita menyebar normal. Boleh pakai parametrik, boleh pakai uji T, boleh pakai regresi korelasi. Tetapi kalau data kita ternyata tidak menyebar normal, nggak bisa pakai parametrik, harus pakai non parametrik. Itulah nanti ada uji parametrik untuk 1 sampel, 2 sampel bebas, 2 sampel terikat. Ya, jadi ada macam-macam jenis uji dalam statistik non parametrik. Bisa ikutin sampai sini? Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Oke, terima kasih Ibu langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama Ibu langsung end meeting ya. Jangan lupa absen ya. Ya, Bu. Baik, Bu.